Oke, kita mulai kelas kita hari ini. Let's open our class by praying together. We begin. Oke, kemarin janjinya mau dibahas ini ya Kak. Kan mau dibahas 10 atau 15 lah. 15 soal, nanti kita lanjut ke buku yang longmannya. Dari nomor 1 sekarang. Tourism is leading source of income for many coastal communities. Jawabannya apa Kak? Yang A ya? Alpha. Oke, good. Iya. Ini aman ya. Kita hanya mencari determinernya aja. Oke, yang tepat maknanya. Number 2. Number 2 yang A juga. A juga. Oke. Betul. Wait. All the thunder ini adalah komparatif ya. Ini jawabannya yang virtual alpha. Betul. Jadi ini lihatnya dari apa? Are produced itu kenapa nggak are ya? Karena di sini are produced-nya dalam verbal sentence ya. Verbal sentence jadi ngikutin do aja. Gitu. Makanya kalau B ini kan salahnya di situ ya. Karena nggak selalu ngikutin to be. Tergantung dia kalimatnya apa. Itu kan sebenarnya kalimatnya dari kalimat verbal simple present kan. Cuma dipasifkan gitu. Tapi kalau misalnya di situnya bukan kalimat pasif, kayak misalnya to be, verb ing, nah itu ngikutin to be nggak masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya di sini to be verb 3 kan pasif, dasar dari verbal dalam simple present aja. Ya udah ngikutin kayak biasa, ngikutin do atau does gitu ya. Oke, itu nomor 2 aman, nomor 3 sekarang. Yang B. B. Ya. Oke. Beef cattle itu yang paling penting dari semua livestock, dari semua livestock kayak ternak ya, hewan ternak. Oke, bisa aman ya. Sip, ada verbnya, terus dikasih superlatif. Lanjut nomor 4. 4 B juga. Oke, betul. Made it possible to reproduce, aman. Salah ya. 5. Nomor 5 kemarin aku A tapi salah. Oke, salah. Di sini Flag Day is a legal holiday only in the state of Pennsylvania, which according to tradition berarti I see. Nah, ini nih. Kita kan perlu conjunction ya intinya. Yang bisa jadi conjunction A, B, C. Delta nggak bisa ya. Nah, tapi yang mana yang dipilih gitu kan? Sebenarnya which bisa asalkan nanti klausa selanjutnya itu nanti masuk ke which ya, kayak diputar kayak waktu itu kita bilang. Yang ini kan bacanya setelahnya kan, setelahnya subject verb-nya adalah Betsy Ross shoot the first American flag. Dia udah punya apa? Udah punya objek langsung, gitu kan? Kalaupun nggak ada objek langsung, bisa nggak balik lagi ke which? Which-nya apa? The state of Pennsylvania kan? Nanti berarti jadinya kalau which Betsy Ross itu menjahit bendera Amerika pertama State of Pennsylvania, kan aneh gitu kan. Harusnya where itu artinya apa? Di the state of Pennsylvania. Where itu sama dengan in which. In on preposition dikasih which ya. Where itu preposition dikasih which. Jadi di sini masih tepat yang B. Supaya apa? Supaya kalau alpha nanti nggak boleh karena dia jadi objek langsung. Jadi kalau which, that itu bisa jadi subjek untuk klausa selanjutnya atau jadi objek langsung untuk klausa selanjutnya. Gitu. Jadi kita harus muter gitu ya. Oke, ini kayaknya udah pernah waktu di mana ya? Di Telegram ya pernah kan Kak Lina tanya itu. Iya, pernah. Oke, hati-hati ya. Nih, dan juga jangan langsung pilih where kalau ngelihat di sini kayak sebuah kota gitu kan. Karena belum tentu sebuah kota mau menjelaskan tempat gitu kan. Bisa aja dia ya objek langsung gitu kan. Nah, tergantung ini setelahnya. Kalau setelahnya mau apa. Butuhnya objek langsung atau adverb ya. Ini jatuhnya adverb. Sebenarnya adjektif sih, itu adjektif clause, tapi jatuhnya kan keterangan tempat gitu kan. Oke, jadi jawabannya yang B yang tepat ya. Lanjut.
Nomor 6 sekarang. Nomor 6. Kemarin aku B tapi salah. Oke, Enggak. harusnya delta ya, because of the vastness of the Grand Canyon. Nah, ini kenapa nggak B? Sebenarnya bisa B, tapi kan kita lihat di sini ada koma ya. Ada koma, sebelum komanya nggak membentuk klausa baru, gitu kan. Sudah ada klausa di setelah koma, sebelum koma nggak ada klausa baru, artinya bisa jadi dia keterangan untuk si benda yang deketan, itu ini ya, it is difficult, keadaan ini, gitu kan. Nah, itu kalau mau B, dia jadi A positif, the vastness of the Grand Canyon-nya. Tapi nggak bisa, apakah itu identitasnya adalah the vastness of the Grand Canyon? Apa yang susah? Yang susah adalah to capture it, gitu ya. Dan kalau A positif, dia harus menjelaskan benda yang bukan pronoun, bukan kata ganti benda, harus noun aja, gitu ya. Soalnya kalau misalnya pronoun nanti kita bingung lagi, pronounnya itu menunjuk apa, gitu kan. Biasanya kayak misalnya the best swimmer, koma, nah itu langsung orangnya, atau siapa ya, the champion aja masih bisa, gitu kan, the champion last year, ini masih oke. Best swimmer champion last year, ngapain gitu kan, dia kasih atau apa, masih bisa karena nanti dia menunjuk jadi A positifnya untuk si suatu benda ini, gitu kan. Nah tapi kalau misalnya B, kita bingung itnya itu apa, gitu kan. Nah berarti B nggak bisa karena itu nggak bisa jadi A positifnya. Kalau yang alpha ada conjunction ya, salah, nggak perlu karena kita nggak punya dua klausa, sini satu klausa aja. Terus kalau yang C, for the vastness, ini jatuhnya untuk the vastness, untuk keluasan, itu jatuhnya kayak A positif lagi ya, keterangan, gak ada klausa kan. Berarti jawabannya yang lebih tepat yang delta secara makna benar, gitu kan. Karena the vastness of the Grand Canyon sulit untuk capture it in a single photograph, gitu ya. Oke, karena ada ini, keadaan ini. Jadi kita langsung ke meaning juga bisa sih delta, gitu ya. Ini ada pertanyaan, Kalina? Ini ya Kak, apa namanya, dilihat dulu dia bentuk klausa baru atau enggak. Terus dilihat juga dia setelah koma itu langsung noun atau nounnya gitu. Bisa kayak gitu. Untuk kalau kita ngarah ke yang B ya, kalau B itu kan bisa bentuk positif yang berupa kayak gini, the best swimmer, champion last year, got uh, got the highest achievement misal. Jangan champion, langsung nama orang aja, misalnya Andy, best swimmer Mandy got the highest. Nah ini pola yang kalau mau bikin A positif nama, bukan nama, noun ya, A positif noun, maka dia benar nggak bisa menjelaskan ini, gitu kan. Kalau ini enggak ya, B. Kalau yang CD bisa A positif, masih oke-oke aja, gitu kan, walaupun setelahnya it, tapi gimana, tapi kalau C sama D itu bedanya hanya di meaning aja, kita cari meaning yang paling tepat, gitu kan. Karena kalau CD dia strukturnya udah sama, for itu preposition, because of juga prepositional phrase, frasa preposisi. Jadi ini di off-nya, gitu. Kalau because saja kan conjunction ya. Kalau because of itu preposition dianggapnya, prepositional phrase. Jadi diikutin the vastness nggak apa-apa, diikutin benda aja, nggak bikin klausa baru, gitu ya. Jadi delta yang tepat. Ini strukturnya udah sama, tinggal ke meaning. Oke. Ada pertanyaan nomor 6? Paham Kak. Oke, sip. Kemarin strukturnya parah itu. Udah levelnya beda dari TOEFL ya. Jadi udah waktunya limit. Yang kemarin BUMN itu terus panjang-panjang. Gimana Kak, aman kemarin?
Gak aman, nilainya mepet banget. Ah gitu. Tapi TKD gimana? TKD Iya. bagus lah pasti. TGD ya alhamdulillah sih. Ya udahlah, nanti Tapi kita kemarin tunggu. menurut kakak Ah, itu apa namanya level TOEFL-nya itu udah itu bukan intermediate nggak sih TOEFL. itu kak? Itu bukan TOEFL lagi Eh, levelnya ya. Kalau soalnya soal TOEFL, betul. Materinya juga materi TOEFL semua. Tapi apa ya? Dia standarnya bukan standar TOEFL lah. Itu emang kayaknya request dari BUMN-nya mungkin ya dibuat yang seperti itu. Mungkin itu nggak tahu level apa ya. Nggak pernah dapat soal TOEFL seribet itu. Karena itu panjang kan, nggak masuk akal menurutku kalau waktunya kurang lebih sama kayak TOEFL, tapi panjangnya beda gitu kan. Nah, itu pasti memang masuk akal kalau misalnya banyak yang ngerasa misalnya tes TOEFL berapa kok di BUMN kemarin kok jatuh banget, itu wajar sih menurutku. Apalagi reading. Udah strukturnya susah, readingnya makin panjang gitu kan kayak tahun kemarin. Tahun kemarin panjang juga sih, cuma itu ngerasanya ya karena deg-degan udah kaget di structure mungkin ya, kaget di structure jadinya ke readingnya itu makin di pressure banget kan, kena pressure banget, jadi ya mungkin banyak yang nggak fokus gitu kan. Itu wajar lah kalau misalnya jatuh. Oke. mm-mm. Kayak kemarin lebih Okay. lebih lebih mudah yang kemarin ya kayaknya ya kak ya. Iya, karena strukturnya nggak seribet sekarang. Strukturnya masih kayak TOEFL, jadi kebantu di situ kan. Readingnya sebenarnya masih kurang lebih sama sih kayak tahun kemarin kayaknya. Nggak beda jauh banget gitu ya. Kan Pak sama-sama panjang. Terus bacaannya ya baca-bacaan yang saintifik kan. Tapi kalau misalnya yang sekarang itu strukturnya dinaikinnya jauh banget gitu. Jadinya memang biasanya kan ada orang-orang yang lumayan terbantu di structure gitu kan, karena udah belajar mungkin, nah itu nggak dapat poin banyak di situ kan, jadinya ya mungkin banyak yang jatuh gitu sih. Temenku aja ada yang anak sastra Inggris dapatnya berapa ya, 460-an, emang susah banget kata dia, kayak mau nangis katanya. Itu sih ya mungkin karena yang daftar banyak jadi sekalian dipangkas banyak kali ya supaya lebih cepat mungkin, don't know. Semangat Kak, semoga nanti dapat kabar baik ya tanggal 4 nanti. Amin. Kakak Firda juga semoga dapat Amin ya rezekinya. Allah. Amin. Semoga dapat yang terbaik buat kita aja. Oke, kita lanjut nomor 7 sekarang. Nomor 7 yang di Delta. Oke, ini berarti positif aja ya. Oke, aman-aman. Ini provision, udah bener ya ini. Lanjut nomor 8. 8 yang A. Oke, conjunction tapi adverb reduce ya, reduce adverb clause. Ketika dikombinasikan, jadi tidak perlu subject verb karena sudah direduksi menjadi adjektif di sini. Betul? 9. 9 yang C. To Si, have. itu appears. Appears itu kalau mau diikutin sama to infinitive ya. Betul? Lanjut nomor 10. 10 aku kemarin C tapi salah. Oke. Um, beginning officers. Music used a system under compositions. Nah ini kan kalau alpha berarti kan nambah verb ya. Ini kan sudah ada subject, composers, western music, composersnya yang jadi head of noun-nya, verb-nya used, menggunakan sebuah sistem, beneran verb ya ini verb 2, karena maknanya bisa aktif menggunakan. Terus kalau misalnya alpha will be perform nambah verb, tapi nggak ada conjunction, berarti alpha nggak bisa. Yang B, dia ada conjunction that, tapi kalau misalnya mau verb
pasif gitu ya, verb pasif itu to be verb 3-nya, to be-nya dalam to be yang nominal aja, is, mr gitu kan, atau was, were. Ya itu, ini nggak boleh be. Gitu. Kalau misalnya will baru boleh ketemunya be, karena be itu bentuk dasar kan. B nggak bisa. Nah, C, D gimana? C itu ada conjunction and, tapi ada conjunction lagi when. Berarti N-nya menghubungkan apa, when-nya menghubungkan apa, gitu kan. Nah, berarti di sini C, nggak bisanya di situ. Kemudian, kalaupun dianggap, oke lah ini N-nya entah menghubungkan apa, kita anggap when-nya sebagai conjunction-nya. Nanti setelah when-nya, kan dia mau ini ya, subject verb. Nah, ini subjeknya nggak ada, gitu kan. Sebenarnya bisa sih when to go. I don't know when to go. Kapan pergi gitu kan? Kapan untuk pergi. Tapi di sini salahnya di situ aja sih. Pertama, yang paling patokannya itu ada 2 conjunction gitu ya. Nggak kepake nanti salah satunya. Gitu. Jadi yang C nggak bisa, yang delta yang lebih tepat. Gitu kan. So they could be performed. Mereka bisa ditunjukkan gitu ya. Ditunjukkan oleh musicians. Betul? Jadi yang ini yang tepat. Jangan lupa ya. Ini klausanya cuma ada 1 di soal. Jadi klausanya 1 nambah verb lagi gitu kan. Berarti kita 1 aja conjunction-nya. Oke. Aman Kak? Nomor 10? Aman. Oke. Lanjut. 11 deh. 11 sih ya. C. Okay, civil rights are the freedoms and rights a person may have as a member of community, state, or nation. Yes, betul, tapi nggak ada conjunction-nya. Iya, karena kadang-kadang kalau misalnya melihat ada kata benda, langsung ketemu kata benda, padahal kayaknya harusnya ada conjunction-nya yaitu yang, itu biasanya disembunyikan ya. Betul, berarti di situ harusnya and rights which a person may have, yang seseorang itu perlu punya gitu ya, may have, bisa punya as a member of community, state, or nation. Di sini sebenarnya ada conjunction tapi disembunyikan, ini bentuk casual writing ya. Nah ini kadang-kadang keluar pola yang kayak gini gitu kan, nggak hanya yang formal. Oke, ini aman ya. Kalau yang alpha bravo kan nanti nggak ada subjeknya. Terus kalau yang delta and a person may have. Oh, kalau ini berarti hak-hak sipil adalah kebebasan dan hak-hak dan seorang. Nah, maknanya salah. Kedua, kalau ada 2 klausa dihubungkan dengan and, biasanya dikasih conjunction ya. Conjunction, koma maksudnya. Jadi dikasih koma gitu. Nah, ini maknanya aja udah salah, berarti kita jangan pilih itu. Oke, aman ya, 11 tanpa conjunction bisa. Lanjut, nomor 12. Ya, C juga. C. Oke, Richard Wright enjoyed success and influence unparalleled among Black American writers of his era. Berarti enjoyed-nya verb, betul. Subjeknya Richard Wright. Terus ini ada unparalleled, bisa verb, bisa bukan. Kalau alfa B nggak bisa, nanti 2 verb, nggak ada conjunction. Berarti antara C sama delta. Kalau delta di unparalleled ini jatuhnya bikin benda ya. Bikin benda, padahal di sini influence juga ada benda. Gitu kan. Kalau dianggap kayak yang nomor 11 nanti maknanya aneh. Masa menikmati kesuksesan dan pengaruh yang orang-orang unparalleled, nah itu dia. Nggak bikin conjunction, nggak boleh bikin conjunction lagi ya delta. Aneh, kalaupun ada conjunction nggak ada klausanya. Berarti memang yang C sebagai adjective gitu ya. Unparalleled berarti tidak tidak paralel ya, tidak paralel di antara Black American writers of this era. Betul? Itu pas apa namanya? Pas participle ya, pas participle. Oke, lanjut nomor 13. 13 kemarin aku tapi salah. Oke. Ini lihat subjek verbnya apa ya.
Di soal sudah ada verb belum? Ada, dominated, bisa mendominasi gitu kan, artinya mendominasi apa? Mendominasi North American prairies gitu kan. Sudah ada verb, berarti jangan dikasih verb lagi. Coba delta kan. 2 spesies large mammals pernah mendominasi the North American prairies, the American bison and the pronghorn antelope gitu. Ini dominated. Mungkin dikiranya bukan verb ya Kak ini. Iya, akhirnya itu bukan verb. Oke. Nah, itu diminingkan aja kalau misalnya dia miningnya bisa aktif mendominasi si objek tersebut ya berarti dia sebagai verb gitu kan, verb 2. Tapi kalau misalnya yang didominasi kan nanti aneh, yang didominasi the North American prairies gitu kan. Jadi harusnya mendominasi ini gitu kan. Jadi jawabannya di sini 13 yang delta ya. Coba kita cek dulu nggak takut salah. Oke, itu. Nomor 13. Lanjut 14. 14, aku kemarin B tapi salah juga. Oke. Kita cek subjek verbnya ada apa aja. Ada Franklin D. Roosevelt. Verbnya was. Ada verb laginya provided ya. Ini ada conjunctionnya di sini berarti kita tulis aja ya. Yang the great force of radio dan kesempatan yang itu sajikan gitu kan. Ini ada conjunction berarti di sini sebenarnya. Provided verbnya for taking government policies directly to the people. Oke, aman ya. 2 klausa kasih conjunction 1 tapi disembunyikan. Terus kalau yang B, the first president that to fully understand. Ditambah conjunction lagi. Tapi nanti verb untuk klausa untuk that-nya apa gitu kan. Di sini bukan verb to understand itu kan berarti ada to infinitive ya. To infinitive bukan verb, berarti di sini salahnya karena itu. Ini tuh sebenarnya ada conjunction tapi disembunyikan gitu. Mungkin kakak ngiranya ini ya apa karena nggak ada conjunction udah cari yang ada conjunction gitu kan. Iya, bener. Oke, ini agak lain sih memang jenis soalnya. Padahal ini publikasi terbitan dari ITS langsung Kak. Ini terbitan dari ITS langsung. Jadi pola-pola yang lain ya, yang suka digunakan juga dalam writing yang tidak terlalu tinggi gitu bahasanya. Dan itu benar juga sih. Terus jadi yang mana berarti nggak perlu bikin ini lagi ya, nggak perlu bikin klausa lagi antara the first president fully understood, tapi ini jadi ada verb juga ya. Oke, berarti delta. Was the first president adalah presiden pertama yang mengerti gitu ya, to understand, yang nantinya mengerti secara penuh the great force of radio. Dijawabnya delta. Oke, betul. Ya. Ini. Jadi jangan lupa kalau misalnya ada kira-kira ada conjunction. Conjunction itu berada di depan klausa, gitu kan. Nah, it provided klausa baru, tapi kok di sini tidak ada gitu kan. Nah, artinya bisa jadi disembunyikan. Kalau memang artinya yang, gitu ya. Oke, nomor 14. Aman Kak? 14? Aman, oke. Oke, 15 sekarang. Yang A. A. Oke, ini berarti sudah ada verb had, tapi belum ada subjek ya, karena Amerika bukan subjek, karena ada preposition of, jadi object of preposition, bisa jadi subjek. Ini juga sama, native societies ada preposition, berarti kita cari yang apa yang bisa jadi subjek. Oh, gini. Ini tuh ada a few ya, a few-nya bukan benda, tapi dia expression of quantity, berarti nanti subjeknya sebenarnya yang setelah of pertama, native societies ya. Nah, tinggal dicari aja yang tepat yang mana, yang paling tepat yang alpha secara makna ya. Hanya beberapa native societies, masyarakat asli dari Amerika mempunyai profesi. Betul. Ini ya. Ini adverb-nya di depan aja. Supaya nanti a few-nya bisa menjadi expression of quantity, expression kuantitas untuk native societies of America. Ya, supaya gabung. Jadi B, C, D salah di situ.
gitu ya. Oke. Selesai 15, nanti 16 sampai selanjutnya next meeting ya Kak. Kita ke buku nomennya. Terakhir sampai skill berapa ya Kak? Ya. Mau tanya. Boleh. Apa namanya yang kan tadi kan only a few kan ya? Itu boleh nggak sih pemakaian only sama a few itu digabung gitu? Atau harus salah satu kayak gitu? Salah satu. Oh, nggak apa-apa, sendiri-sendiri. Karena only itu adalah adverb aja. Jadi adverb itu istilahnya kayak apa ya? Kalau kita bikin kalimat, itu kan yang perlu adalah subject verb gitu kan. Nah, masalah mau dikasih adjective, mau dikasih adverb itu nggak penting-penting banget gitu kan. Kalau misalnya mau dikasih, boleh, tapi jangan sampai mengganggu si a few of the native societies. Karena apa? Karena mereka kan mau membentuk frasa benda kan, gitu. Jadi nanti only-nya terpisah dari a few of the native societies. Kalaupun nggak ada only, nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau nggak ada only, nggak apa-apa. Terus kalau misalnya mau nggak ada a few of only the native societies, apa juga. Gitu. Oke Kak, paham. Oke, Terima sip-sip. kasih. Sama-sama. Kemarin skill berapa ya terakhir? Aku lupa. Terakhir skill 36 kalau nggak salah. Oke. Sekarang 37 berarti. Ya. Wait. Ini bisa Kak ininya keluar. Wait, kita tunggu teman-teman. Halo? Oh, sorry Kak, kepencet tadi. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita ke skill 37 sekarang. Skill 37. Ini belum kah? Belum ya? Oh iya, belum ya? Oke, masih form of the passive. Masih bentuk verb juga. Jadi ini kita harus melihat bentuk yang benar dari pasif. Udah pernah dijelaskan sebenarnya ya. Pasif itu adalah to be dikasih verb 3. To be-nya ini bisa berubah-ubah. Bisa to be is MR, bisa was were, bisa been, asalkan nanti ada sesuatu sebelumnya gitu kan, sesuai tensisnya. Nah, tapi intinya adalah kalau mau bikinnya pasif harus ketemu dengan verb 3. Kalau ketemunya dengan verb ing, bisa to be dikasih ketemu verb ing tapi maknanya nggak pasif ya. Maknanya kalau to be ketemu verb ing langsung maknanya adalah aktif. Itu kecuali mau to be dikasih being kasih verb 3. Baru ini bentuk pasif dalam present continuous. Contoh, me, the noodle is atau ini dulu deh. Saya sedang makan mie. I am eating the noodle. Kalau mie sedang dimakan oleh saya, itu the noodle is being eaten. Ini boleh dikasih by ini, boleh enggak? Ini. Nah, jadi kalau melihat ada to be, ketemunya dengan verb 3 langsung, berarti langsung pasif. Gitu kan? Pasti. Kalau to be ketemu verb ing aja tanpa ada selanjutnya, kayak misalnya I am eating, berarti ini nggak pasif kan? Tapi kalau misalnya di sini to be ketemu verb ing tapi verb ing-nya masih dalam to be, gitu kan? Ini adalah bentuk verb ing dalam to be. Berarti kita patokannya verb pasifnya adalah di sini, being ketemu eaten. Nah, makanya tadi dibilang be itu bisa berubah-ubah bentuknya. Bisa is MR, bisa being, gitu kan? Bisa nanti ada lagi be-nya aja, gitu. Nanti tergantung pola kalimat aktifnya gimana. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan di sini Kak? Belum ada. Oke, aman ya. Udah sering diulang-ulang sebenarnya di skill-skill lain. Kita coba nomor 1. Satu kenapa dia salah? Kurang binnya nggak sih Kak? Had been never jadi. Had Oke. never been. Had never been. Iya, betul. Had never been ya. Ini karena ada had, mau ketemu be. Had itu pakai materi yang sebelumnya.
had kalau mau ketemu verb lagi gitu ya, dianggap satu verb, harus ketemunya verb 3. Jadi ini adalah to be dalam verb 3, yaitu been, betul. Baru to be-nya di sini untuk pasifnya been ketemu verb 3 stung. Pasifnya setelah been, setelah never ya. Ini pasif been stung. Itu di sini incorrect karena itu ya, been-nya diganti. Nomor 2 sudah aman, berarti to be verb 3 digantung. Terus will return to be verb 3 dikembalikan, betul ya. Sekarang ke nomor 3. Incorrect. Incorrect harusnya. Ya. Is being lent. Is being lent. Oke, bisa. Sedang dikembalikan. Atau kalau mau is lent aja gitu kan. Dikembalikan aja. Oke. Tergantung mau dia bentuknya dalam present continuous atau simple present aja. Lanjut. Oh, by the way tadi ya sedikit lagi, kalau ada by jangan langsung buru-buru oh pasti pasif. Kenapa? Karena by itu meaningnya bisa oleh, bisa dengan cara. Contoh, kayaknya udah pernah sih. I make a kite, saya membuat sebuah layang-layang by cutting the wood. Nah, ini kan berarti by-nya nggak oleh ya, makanya dia nggak pasif. Tergantung makna. Sebenarnya bisa aja sih di sininya pasif, tapi maknanya benar nggak gitu kan. Misalnya, enggak ya, nggak bisa ya. Kalau dengan cara melakukan kan berarti dia harusnya aktif. Betul. Di sini hati-hati dengan baik intinya. Lanjut nomor 4. Incorrect juga. Harusnya Itu had been chosen. had been chosen. Betul. Ya. Kasihan ya. Oke, aman. Nomor 5. Correct, benar. Correct. Should have been approved. Should harus ketemu verb 1 dasar karena dia modal, betul. Have-nya ketemu verb 3, betul. Been verb 3 itu adalah to be ketemu verb 3, betul. Pasif telah di approve. Ini correct. 6 sampai 10-nya dilanjutkan. Kita ke skill selanjutnya. Ada pertanyaan kan untuk skill tadi? Belum, sementara belum. Oke, aman ya. Nah, sekarang ke skill 38. Skill 38 itu harus melihat benar nggak si verb-nya mau aktif atau pasif, gitu kan. Nah, contoh we mail the package at the post office, berarti betul ya ini verb aktif. We itu bisa melakukan kegiatan mail, mengirim package-nya, gitu kan. Tapi kalau yang bentuk keduanya, was mailed, dia berarti to be verb 3 pasif. Benar nggak? Harus dicek. Surat itu dikirimkan benar nggak? Benar ya. Berarti dia pasif aman di sini. Terus yang bentuk ketiganya juga benar, berarti surat dikirimkan, pasif bisa. Kalau yang deltanya, the letter mailed today, ini salah karena mailed itu verb bisa verb 2 juga, gitu kan. Berarti dia kalau verb 2 harus maknanya aktif. Berarti harusnya the letter mailed itu adalah mengirim ya, salah. Letter itu nggak bisa mengirim, harusnya dikirim kayak yang C ini kan. Kalau mail dianggap tiganya kan butuh to be kan. Tiga itu harus ada auxiliary verb sebelumnya. Oke, berarti 38 aman ya, tinggal melihat aja itu siapa yang melakukan verbnya. Kita coba nomor 1. Butuh ini enggak sih, Kak? Butuh to be ya? Butuh to be, betul, Iya. karena mau pasif ya? Iya. Oke, good, betul. Karena ini kalau mau pasif, verbnya masih verb 3 gitu kan. Berarti dia harus ketemu to be dulu kalau mau. Betul? Ini incorrect. The car is parked in the no parking zone. Nomor 2 udah aman ya. Ini mungkin agak sedikit
ada beberapa kata kerja yang sedikit berbeda di bahasa Inggris ya. Kalau di Indonesia kan berarti ujian itu dimulai gitu kan. Padahal kalau di bahasa Inggris ya mulai aja, ujiannya mulai. Gitu kan. Oke, berarti di sini masih aman nih. Verb ini adalah verb aktif gitu ya. Ujiannya yang mulai gitu. Oke, nomor 3. Incorrect. Incorrect harusnya. Ya. Itu pasif. Oke, gimana? Been. Has already. Has already been. Oke, has already been aja. Been done gitu. Iya, betul. Has already been done. Kenapa? Karena jadi si pasifnya itu kan perfectnya dulu ya. Perfectnya di has ketemu verb 3 been gitu kan. Ketemu ini. Berarti ini perfectnya, perfect tense-nya. Nah, bentuk pasifnya di been ketemu dan-nya, to be verb 3 gitu. Jadi kita gabungan antara pasif voice dan present perfect gitu. Berarti ini incorrect, kurang bin. Berarti main verbnya adalah dan-nya ya. Kegiatan mengerjakannya, dikerjakan. Nomor 3 aman, kurang bin. Nomor 4. 4 correct. Correct. Oke, dia udah verb aktif ya, aman. Menginvestigasi. Dia. Ini correct. Nomor 5. Incorrect. Incorrect. Harusnya Ini has just been sent. Oke, has just been sent. Betul. Ya, Karena pasif. pasif ya, subjeknya package. Package itu nggak bisa mengirim. Has sent kan telah mengirim. Harusnya telah dikirim. Berarti kayak yang nomor 3. Dikasih been. Has just been sent. Has ketemu been. 3 present perfect. Aman ya. Been-nya ketemu sent. Pasifnya. To be 3. Oke. Nomor 5. Incorrect. Nanti 6 10-nya sendiri sama review exercise-nya juga ya. Kita ke soal TOEFL tapi review aja kali ya, ke review. Nah, review skill 1 sampai 38. Coba nomor 1. Yang A sebagai apa berarti big dipper ya? Ini positif. Positif. Oke, subjek verb-nya apa? Subjeknya bentar. Verbnya yang is. Oke, betul. Subjeknya yang Stephen Star. Oke, subjeknya a 7-star constellation in the shape of a cup. Berarti a 7-star constellation sebagai head of noun-nya ya. Tapi ingat-ingat subjek sama verb. Kalau melihat subjek atau verb sebelahnya ada koma, gitu kan? Entah di subjek atau di verbnya, maka itu bukan pasangan yang tepat. Gitu. Jadi kenapa? Karena kan kalau misalnya let's say di sini ada subjek ya, ngapain dikasih koma gitu kan? Berarti di sini ini justru A positifnya, a 7-star constellation in the shape of a cup. A positif yang di tengah. Nah, positif yang di tengah subjeknya yang sebelumnya. Berarti Kak, gitu kan? Oh iya. Nah, gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak masalah. Kita nggak perlu tahu sampai sedetail itu, tapi biar lebih enak aja gitu kan, lebih mengerti inti dari maksudnya apa. Kenapa? Karena nanti berkaitan dengan subject verb agreement ya. Takutnya barangkali ada pola yang positifnya ternyata mau plural, entah gimana ya. Ini kita nggak usah jauh-jauh, tapi itu untuk menghindari itu aja sih. Oke, ke nomor 1, nomor 2. Yang B. B, oke. Ini di soal subjek verbnya apa? Belum ada verb ya berarti? Belum ada, iya. Oke, Is betul. located jadi verbnya. Sip, kita cari verb aja. Aman. Nomor 3. Terletak ya pasifnya.
Yang B juga. Oke, verbnya berarti Verbnya yang was-nya. betul. Ya, Berarti cari subjek ya. Karena subjeknya. bentuknya nggak bisa jadi subjek, ada in. Berarti ya udah betul. Superlatif ya. Most impressive-nya superlatif, berarti harus ada determiner. Betul? Jawabannya yang B. Kalau superlatifnya ini ya, adjektif atau adverb. Soalnya kalau superlatifnya benda, biasanya nggak dikasih kan, langsung aja most people, kebanyakan orang gitu kan. Lanjut nomor 4. Tempat yang B B harusnya nggak pakai have, nggak pakai have. langsung appear. Iya. Betul. Karena ini go ya. Yes. Boleh dikasih jelas. Karena lagi pula have itu kan menandakan present kan, nggak mungkin ini zaman kapan gitu kan. Betul, berarti appeared aja simple present karena pakai time signal ago. Nomor 5. 5 yang B. B harusnya. Iya. Karena ada negative expression, verbnya dulu dibalik jadi are sound wave. Okay, are sound waves. Only rarely are sound waves on single frequency encountered in practice. Iya, betul ya. Ini karena only rarely adalah negative expression-nya. Terus dia harusnya verb duluan, auxiliary verb duluan, baru subject sound. Nah, ini encountered-nya adalah main verb ya. Berarti are encountered itu tadinya jadi pasif ya. Ditarik are-nya ke depan. Betul, berarti dia B-nya ketukar aja. Nomor 6. D. Delta harusnya. Ya. Karena di situ ada not only, jadinya pakainya but also. Oke, good. Not only, but also. Nomor 7. C kayaknya. C harusnya. More. More. Iya, betul. More remote ya. Lebih Iya. remote. Yes, karena di sini lihat di yang lainnya ada the ketemu komparatif. Tandanya kalau ada the ketemu komparatif, berarti kita harus curigai itu bentuk yang irregular. Comparison ya. Comparison berarti di sini harusnya the comparison lagi, yaitu more. The more remote, lebih remote. Oke, 7 aman ya. Patokannya. Karena kalau aturan dasar untuk komparatif kan nggak pernah ketemu the kan. Tapi kalau ada berarti itu aturan khusus untuk irregular komparatif. Oke. Berarti dia polanya tuh the komparatif. Terus dikasih strukturnya bebas, gitu kan, boleh benda aja, boleh subject verb. Terus the plus komparatif. Terus baru subjeknya disamakan ya dengan titik-titik sebelumnya. Lanjut nomor, oh by the way ini nggak harus more atau ir ya, bisa juga less, lebih sedikit gitu. Yang penting dia menunjukkan adanya lebih apa gitu ya. Nomor 7 selesai, nomor 8. Kak, mau tanya. Ya, boleh. Itu kan setelah komparatif, bla bla bla, komparatif gitu kan. Nah, itu strukturnya harus sama nggak? Ya, strukturnya harus sama. Kalau misalnya benda aja, berarti di sini benda aja kan, possibility. Tuh, ini kan udah beda klausa nih, that-nya. Oh iya. Iya, itu harus disamakan ya strukturnya. Tapi kalau misalnya ditambah-tambah kayak apa ya, ada adjektifnya ya nggak masalah ya. Kayak misalnya di sininya ada apa ya, dikasih adjektif dulu gitu kan, udah apa area. Di sini juga itu nggak masalah karena adjektif adverb itu intinya adalah dia kayak tambahan gitu kan, tambahan aja. Yang paling penting ya kayak tadi preposition,
benda gitu kan, atau verb gitu. Oke, lanjut nomor 8. Yang B. B harusnya Spend. spend. Yang 4, iya. Verb Oke. 3. Verb free itu pakai T. Karena pasif ya, dihabiskan. Oke, nomor 9. Oh, B kayaknya. B harusnya Not as clear cut as juga. iya, betul. Ini ada comparison, tapi nggak ada more. Ada then, tapi nggak ada more atau er. Oh, ternyata pakainya comparison yang seimbang ya. S apa S. Atau the same as. Itu juga bisa. S-nya satu, tapi ada the same bisa. Tapi ini S-nya nggak ada the same, berarti dia SS ya. Itu ininya Ardosnya aman karena di sini mau bikin klausa baru ya. Comparisonnya boleh dibikin klausa baru, boleh subjek duluan, dos duluan baru are bisa. Tapi kalau mau verb duluan baru subjek dos, nggak masalah ya. Dosnya itu sebenarnya kata ganti benda untuk dangers. Jadi maksudnya yang dibandingkan adalah dangers, bahaya suara yang berisik gitu ya, dengan suara dari most other health hazards, bahaya kesehatan yang lain. Kebanyakan bahaya kesehatan yang lain. Ini dos sama dos udah aman. Danger sama dos. Ini kasih verb, tapi verbnya mau dibalik. Dan jangan lupa harus melihat di sini verb yang mau digunakan harus disesuaikan dengan ini. Nggak masih sama ya. Tapi kalau misalnya emang nominal sentence ya langsung aja gitu kan. To be lagi gitu. Kalau pasif baru ngikutin yang duda saja. Oke. Nomor 9 aman, kita ganti S baiknya. Nomor 10. Yang C. Yang C. In recent survey more than expressively. Oke, harusnya Should aja, kan tuh udah ada subjeknya. The government. The government, betul. Jadi sudah ada subjek. Ini redundant. Selesai. Nomor 10, kita ke problem suite now. Aman ya, tadi masih gampang. Ke skill 36, ini balik lagi sih. Kita mengulang masalah singular plural noun. Tapi ada ini kata-kata tertentu ya yang menandai dia singular atau plural. Contohnya on the table there were many dish. Sini kalau kita abaikan were-nya dulu ya. Ini ada many itu pasti banyak kan, berarti nggak boleh dish, harusnya dishes. Itu ya. Were-nya juga ini jadi clue. Kalau ini kan verb-nya were, berarti karena there itu nggak bisa jadi subjek, subjeknya adalah dish-nya. Oh, berarti di sini jelas subject verb agreement juga ya. Makanya di sini harus plural benar. Ada 2 materi di sini. Terus yang keduanya, the lab assistant finished every task. Every itu selalu singular, walaupun maknanya kita bisa membayangin itu banyak gitu kan, setiap. Tapi maksudnya adalah satu satuan, gitu ya. Berarti dia harusnya tesnya diganti jadi tes aja. Nggak ada S-nya, jangan plural. Ini contoh-contohnya. Each itu singular, every single one a juga singular. Sisanya ini yang plural. Selalu plural ya. Nah, kita coba exercise 39. Nomor 1, kenapa salah Kak? Partnya itu. Ya, harusnya Karena plural pakai S. pakai S Part. tuh, many parts. Oke. Variousnya aman ya, various plural types. Nomor 2. Nomor 2 udah benar, every singular receipt. Oke, aman. Nomor 3. Incorrect. Incorrect harusnya. W-nya itu pakai S. W-nya pakai Various. S. Oke, betul ya, various. Berarti berbagai macam cara tambahan. Oke, ini incorrect. Nomor 4.
Incorrect juga. Incorrect harusnya. Ya. Pieces. Pieces, betul. Both, berarti keduanya ya. 2 dari 2 gitu kan, piecesnya banyak. Oke. Nomor 5. Incorrect. Incorrect harusnya. They aja nggak pakai S. Yes, betul ya, karena each singular. Oke, ini incorrect juga. 6 sampai 10-nya dilanjutkan. Kita ke skill 40. Masih masalah noun, tapi perbedaan yang bisa dihitung dengan yang tidak bisa dihitung ya. Jadi ada banyak materinya itu, ini materi basic ya. Materi basic, tapi itu kalau untuk di noun-nya ya, uncountable. Itu ada misalnya contohnya yang liquid, yang cair, terus yang bentuknya kayak powder, kayak banyak. Powder itu nggak harus benar-benar bedak ya, tapi bisa juga yang satuannya kecil-kecil, kayak misalnya beras, pasir, nah itu tidak bisa dihitung karena terlalu banyak. Terus ada apa lagi ya? Konsep itu tidak bisa dihitung dan lain-lain. Nah, tapi di sini lebih diarahkan ke apa? Ke kata kunci uncountable dan yang countable-nya ya. Kalau yang countable contohnya many, number, few, fewer. Kalau yang uncountable-nya much, amount, little, less. Ini kayak substitusinya ya. Substitusi dari many adalah much kalau uncountable. Substitusi dari number adalah amount, few adalah little, fewer adalah less. Itu contoh. Berarti kalau he has seen much foreign film salah karena much itu untuk uncountable, ya kan? Berarti kalau di sini nggak bisa much, harusnya diganti disubstitusi dengan many, tekan many foreign films. Yang bawahnya kebalikan, fun itu tidak bisa dihitung, uncountable. Berarti nggak boleh pakai many karena many itu untuk yang bisa dihitung dan plural ya. Jadi dia harusnya much fun. Oke, kita coba nomor 1 sudah benar. Little notice, notice itu uncountable. Pakai little, aman ya. Nomor 2 sekarang. Kenapa dia salah? Crime-nya kan bisa dihitung. Jadi pakai number. Oke, pakai number, betul. Large number of crimes. Betul, incorrect. Kalau nomor 3, view-nya aman ya tadi, view beberapa. Bisa gitu. 3 correct. 3 correct. Oke, fewer problems. Betul ya, bisa dihitung juga problems. Kalau problems bisa dihitung tepat, tapi kalau trouble nggak bisa ya. Trouble itu uncountable. Nomor 4. Correct juga. Correct juga. Mini ya, mini banyak. Mininya bisa dihitung tuh. Nomor 5. Incorrect. Incorrect harusnya. Many coin. Many Coinnya coins. bisa dihitung. Ya. Oke, betul. Kalau masalah uang, kalau uangnya, money-nya, kata money nggak bisa dihitung memang. Karena money itu ada satuannya. Satuannya satuan rupiah, dolar gitu kan. Itu money-nya. Tapi kalau misalnya bentuk fisiknya, kayak misal kertasnya atau koinnya, nah itu bisa dihitung. Satuannya adalah si fisik tersebut gitu kan. Jadi makanya di sini nomor 5 itu benar bisa dihitung, nggak boleh pakai much. Jadi many gitu ya. Oke, ini incorrect. Nomor 6 sampai 10 dilanjutkan ya. Ini nih contoh trouble. Trouble itu uncountable, berarti di sini aman. Gitu ya. Ini ternyata ada. Ini 7 sama selanjutnya dilanjutin. Sekarang ke irregular plural. Kata benda yang banyak tapi nggak kelihatan karena nggak pakai S. Jadi nggak selalu harus dikasih S. Contohnya, different criteria was used to evaluate the performers. Kriteria itu adalah plural, kan? Maka dia nggak boleh pakai was, harusnya were. Nah ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan plural. Memang harus banyak-banyak cari tahu irregular plurals apa aja ya. Sebenarnya nggak hanya ini aja sih, ada yang lain-lain, gitu kan? Tapi ada polanya biasanya. Pertama ada perubahan vokal, salah satu vokalnya. Contohnya man jadi
Man jadi man. Women jadi women. Ini E-nya ya. Berubah ini juga jadi E. Food jadi fit. O jadi E tulisannya. O jadi E lagi. Ini juga mouse jadi mice. Perubahan sedikit-sedikit dalam vowelnya. Terus ada yang ditambahin IN. Child jadi children. Ox jadi oxen. Terus ada juga yang nggak berubah sama sekali polanya. Itu aja. Fish itu bisa jadi fishes tapi maknanya beda. Kalau fish satu berarti kalau plural gitu ya, plural tapi mau fish aja. So there are four fish. I have four fish. Berarti fishnya artinya dalam satu jenis ikan. Tapi kalau mau bilang I have four fishes, berarti ada 4 ikan dan beda-beda jenis. Nah itu. Jadi pluralnya itu satuannya adalah jenis-jenisnya. Kalau dalam hal itu berarti meaningnya ya. Jadi kalau fish aja berarti satu benda karena memang uncountable asli. Ya, ini aman. Kemudian pola kalau misalnya melihat ada benda belakangnya es, tapi dalam bahasa Latin gitu kan bahasa yang selain bahasa Inggris kan serapan ya. Nah itu pluralnya dari awalnya adalah is gitu ya. Analysis itu awalnya analysis. Ini contoh-contohnya. Terus kalau yang belakangnya A juga, kalau dia bahasa Latin, belakangnya A bisa jadi dia adalah plural. Terus yang terakhir, kalau belakangnya I, bahasa Latin juga, belakangnya I, maka dia bisa jadi plural juga. Contohnya alumni dari alumnus, gitu ya. Fungi, fungus. Ini contoh-contoh irregular noun. Kita coba nomor 1. Itu belakangnya ada ES-nya. Oke, jadi Jadi plural. R, iya. Oke, jadi R, betul. Atau kalau enggak ya ES-nya diganti IS gitu ya, supaya singular. Betul? Nomor 2 aman, fish-nya berarti mau plural bisa ya, pakai R. Nomor 3 Incorrect incorrect harusnya. itu harusnya pakai R, tapi kalau silabus baru pakai is. Oke, betul. Belakangnya I berarti plural ya. Ini nggak boleh singular, betul, atau kebalikannya. Incorrect. Nomor 4 Incorrect, incorrect harusnya. diagnosis singular, jadi pakai was. Oke, pakai was, betul. Atau diganti ES ya, kayak nomor 1. Oke, supaya pluralnya aman. Ini incorrect. Nomor 5. Udah, betul. Correct. Correct, betul. IS, berarti pakai singular is. Betul. 6 sampai 10-nya dilanjutin. Latihan. Sekarang ke skill 42. Perbedaan noun yang khusus untuk orang sama noun yang bisa selain orang. Biasanya sih benda secara umum gitu kan. Contoh, Ralph Nader is an authorization in the field of consumer affairs. Kalau kita hanya melihat structure dia, itu aman-aman aja gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari meaning, itu salah. Karena Ralph Nader is an authorization, harusnya authorization-nya diganti jadi authority. Karena maksudnya adalah Ralph Nader itu seorang, apa ya, authority itu pemerintah ya, kayak apakah authority kayak orang yang punya wenang dalam otoritas kan. Nah, nanti di sini walaupun strukturnya benar dan itu bisa membentuk noun ya, tapi nounnya harus noun khusus karena maknanya nanti jadi salah. Kalau authorization jadi sistemnya gitu kan, adalah bendanya, berarti diganti jadi authority. Contoh lainnya, there are many job opportunities in accountant. Accountant itu khusus untuk orang, padahal di sini ngomongnya adalah ada banyak kesempatan-kesempatan kerja dalam dalam orang gitu kan. Makanya di sini harusnya dalam bidang akuntansi yaitu accounting ya. Jadi kita harus ngeh juga masalah materi ini, benar nggak di sini noun for person atau thing. Kalau salah ya berarti harus disubstitusi. Coba nomor 1. Eh,
poem ya harusnya, puisi. Poem, betul. Atau poetry ya. Betul. Ini soalnya poets adalah orangnya, orang penyajaknya. Berarti harusnya poem atau poetry juga bisa. Nomor 2 udah aman ya, one cook. One cook itu adalah orang kan, yang sakit adalah chefnya. Betul. Nomor 3. Incorrect. Incorrect harusnya. Sculptor, ininya, orang ya. Yes, betul, harusnya orangnya ya. Biasanya belakangnya cur itu benda ya biasanya. Jadi di sini benda, maksudnya benda asli ya. Berarti ada sculptor. Orangnya yang bekerja from sunrise until sunset. Ini incorrect. Nah, nomor 4. Incorrect juga. Incorrect juga harusnya. Engineering, benda. Engineering. Oke, good. Betul. Benda. Karena engineer adalah orang. Risetnya dalam teknik, dalam bidang teknik. Betul. Nomor 5. Correct. Correct. Oke. Economist radical views. Berarti pandangan radikalnya ekonomis. Ekonomisnya udah bener ya, orang. Karena kalau misalnya bendanya kan ekonomi, sistem ekonomi gitu kan. Bisa juga economics dan lain-lain ya. Tapi kalau ekonomis adalah orangnya, terus radical views-nya ini bendanya. Kalau orangnya kan viewer. Nah, ini udah bener nih, berarti pandangan radikalnya orang ini gitu kan. Ininya benda general, ininya benda untuk orang khusus. Jadi ini korek ya, teman. Nah, selesai. 1 sampai 5, 6 sampai 10-nya dilanjutkan. Sampai sini aman ya, Kak? Mudah-mudah ini. Skill-skill. Aman. Oke. Ini yakin sih Kalina kayaknya udah beres buku longmen. Kita coba deh yang ini review. Habis itu beres. Skill 1 sampai selanjutnya. Nomor 1 B bukan, Kak? B. Oke. Ini kita verbnya yang baru kelihatan help-nya aja ya, tapi entah dikasih ini lagi atau tidak gitu kan. Oke, ya udah cari aja yang mana yang tepat, yang B ya, betul. Jadi subjeknya adalah elections-nya, presidential elections. Ini presidentialnya adjective untuk elections. Kalau yang C kan nanti salah, kalau misalnya di sini anggap ini verb ya, kita abaikan help-nya. Ini anggap is elected-nya verb, tapi nanti ini nggak ada benda ya. Salah. Presidential kan bendanya adalah presiden. Oke, berarti B yang tepat. Aman. Nomor 2. D. Delta. Oke, on. On preposition berarti ngebentuk benda aja, aman ya. Nggak usah klausa. Sip. Delta. Selesai. Nomor 3. B. B. Subjek verbnya apa? Bentar. Subjek verbnya ada 2 nggak sih, Kak? Oke, yang mana aja? Verbnya yang say sama does not. Does not set ya berarti, doesn't Iya. set. Oke. Conjunction-nya?
that-nya itu. Oke, satu. Ada lagi? Nor-nya itu conjunction bukan ya? Nor. Iya. Ya, bisa. Kalau nor-nya conjunction berarti butuh subject verb lagi dong. Iya. Coba subjek untuk say apa? New law-nya. New law. Heeh. Oke, keep dulu. Subjek untuk doesn't set. Recent law-nya. Benar. Subjek untuk nornya berarti yang sorry maksudnya ini ya. Si di sini udah aman lah, udah ada. Tapi ada conjunction lagi nggak? Enggak. Ada satu. Heeh. Ada Enggak tahu. klausa lagi. Who. Oh iya. Nah, ini conjunction kan ini conjunction. Verb untuk Heeh. conjunction who apa? Favor-nya? Favor, betul. Favor itu kayak menyukai atau enjoy gitu ya. Nah, ini subjeknya berarti who lagi ya. Ya betul. Subjek untuk favor adalah who, yaitu those. Nah, jadi untuk verb say itu subjeknya bukan new law. Kenapa? Karena new law-nya jadi objek untuk favor yang menyukai the new law. Ini bukan subjek untuk say. Kan? Ini objek untuk favor. Jadi subjek untuk say yang mana? Those-nya. Those-nya betul, mereka yang bla bla bla. Oke, ini udah aman di sini di soal. Tinggal ya udah lanjutin dari nor. Yang di berarti Kak. Delta. Oke, subjek verbnya apa untuk klausa yang nor? Subjeknya it, verbnya yang Oke, does-nya. verbnya yang does. Oke, kan berarti kalau di nggak dibalik deh, itu berarti it apa? It does. It does state white funds gitu ya. Itu melakukan, benar nggak melakukan? Enggak ya. Dilakukan, iya. Nah, maksudnya ini kalaupun das, di sini dasnya kan jadi main verb aja langsung ya. Jadi main verb untuk state white funds. Nah, sebenarnya bukan delta. Kenapa? Dari makna aja salah. Salah. Kedua, sebenarnya jawabannya yang C. Kenapa? Kenapa ada limit dulu? Karena main verb aslinya itu bukan das. Das itu hanya auxiliary verb. Jadi yang dibalik itu di sini C adalah auxiliary verbnya aja. Verb aux-nya. Baru subjek, baru main verb. Nah, jadi kalimat awalnya itu dari it limits. It limits state white funds. Gini. Dibalik, auxiliary verb limitsnya kan ada S ya. S itu auxiliary verbnya adalah does. Balik ke sini, does-nya, S-nya hilang. Jadi does it limit. Gitu. Nah, berarti ini delta kurang main verb-nya. Gitu ya. Oke. Pokoknya kalau misalnya auxiliary verb yang di depannya itu do atau does, bukan nominal, maka kita harus tahu bahwa dia mau bikin main verb lagi, karena do atau does itu kan untuk verbal ya, untuk verbal sentence. Verbal sentence itu punya kegiatan yang selain do atau does gitu kan. Oke, selesai nomor 3, 4 dulu deh, 4 sampai 5. C. C, oke. Kenapa enggak B?
double ininya verbnya nambah dong nanti, Kak. Oke, kalau si bukannya verbnya nambah juga, will be. Iya, tapi R-nya itu kalau yang big. Oke, kenapa R-nya? Jadi verbnya ada dari meaning aja sih tadi, Kak. Oke. Will be. Oke, ini kan intinya udah ada verb ya. Iya. Kalau nambah verb alpha harus ada conjunction gitu kan. Tapi kalau alpha ada conjunction nggak? Ada sih n ya. Cuman nanti masa day. Day-nya kan ngarahnya ke population ya. Ini kan lagi ngomongin population. Jadi kan maksudnya dari day kan harusnya populasinya banyak gitu kan. Sedangkan di sini day, berarti alpha salahnya di situ, gitu kan. Terus yang B juga sama, are going to be, mau dikasih verb lagi nggak masalah, gitu kan. Subjeknya ya harus ngikutin population, berarti singular. Berarti nggak boleh are, itu dia maksudnya. Kalau si nggak masalah, kalau will be kan aman ya, subjeknya apapun. Gitu, berarti C, benar. Ya. Oke, lanjut nomor 5 terakhir. Di Delta. Oke, ini berarti traders and manufacturers lebih bisa secara mudah gitu ya untuk mengirimkan barang-barang melewati sungai gitu ya, melintasi sungai. In ada verb lagi ya, bisa verb bisa bukan. Provided-nya kalau dianggap verb berarti menyediakan kekuatan atau tenaga yang penting. Bisa, berarti ini verb ya. Jadi kita butuh conjunction antara B, C, D. Alpha berarti enggak. Terus di sini antara which, that, atau that steamboats. Di sini ada in. Berarti artinya kita harus gimana? Harus kalau dikasih which sama that, artinya which that-nya itu object of preposition ya, bukan subject untuk provided. Berarti kita butuh subjek lagi, betul, jawabannya delta. Berarti maksudnya bisa secara mudah mengirimkan barang-barang melewati sungai, di mana steamboats menyediakan tenaga yang necessary untuk counteract the flow of waters, di mana? Di sungai tadi, gitu kan. Jadi ini supaya si in that-nya menjadi object of preposition, artinya kita butuh subjek lagi. Kalau which sama that aja, kan nanti dia which that-nya jadi object of preposition, nggak ada subjek gitu kan. Kita butuh subjek. Sebenarnya bisa aja which langsung provided asalkan dia jadi subjek kan. Ini kan kita mau object of preposition ada in-nya. Gitu. Jadi nggak ada subjek, jawabannya delta. Gitu ya. Oke. Udah nomor 1 sampai 5 beres, 6 sampai 10-nya nanti dilanjutkan sama Kalina ya. Kalau ada pertanyaan, tanya-tanya aja Kak kayak biasa gitu ya.